Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RSAW yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini semuanya dalam kondisi sehat ya, dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, matanya juga segar-segar, mata pencahariannya juga lancar ya. Semoga semuanya ada dalam kemudahan dan juga kelancaran dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa di sore hari ini kita ketemu lagi di Kultum Ramadan di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi ya. Bahwa di bulan Ramadan ini kita memang harus memperbanyak ibadah. Nah, salah satu ibadah yang harus kita perbanyak, salah satunya adalah sedekah atau infak ya. Karena sedekah dan infak itu ternyata di bulan Ramadan itu keutamaannya sangat luar biasa. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, beliau mengutip sabda Rasulullah, Abdolus sodakoh sodakoti fi Ramadan, begitu ya. Bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Nah, ini menjadi keutamaan kita sedekah di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat luar biasa, bulan yang dinanti-nanti, bulan yang paling mulia, bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalamnya ada Lailatul Qadar, di dalamnya ada turun Al-Quran, di dalamnya ada ibadah sholat malam berjamaah yang tidak dilakukan di bulan-bulan sebelumnya dan hanya ada di Ramadan. Dan di dalamnya ada satu pembayaran zakat fitrah yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Nah, keutamaan sedekah juga dijelaskan dalam hadis riwayat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya saya bacakan seperti ini. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Kalau satu butir, kita sedekah satu butir, tumbuh 7 bulir berarti kan jadi 7. Nah, kalau di bulan Ramadan itu di setiap bulirnya dilipat gandakan ya, jadi 100 biji. Allah melipat gandakan siapa yang dikehendaki. Jadi kalau satu biji menghasilkan 7 bulir, dilipat gandakan lagi jadi 100, 7 kali 100, 700 berarti. 1 berbanding 700. Keutamaan bulan Ramadan itu luar biasa sekali. Dan tentu saja keutamaan sedekah di bulan Ramadan diantaranya adalah menghapus dosa dan kesalahan yang kita lakukan di bulan-bulan lainnya. Nah, ini juga dituangkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang saya bacakan artinya sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Jadi seperti air ketika ada api maka dia padamkan begitu ya. Pes. Nah, itu seperti sedekah ketika kita bersedekah seperti itu memadamkan dosa. Jika kita ikhlas, ada syaratnya tapi ikhlas itu tidak disampaikan kepada siapapun, tidak mengharapkan balasan siapapun dan itu adanya di hati. Jika kita di mulut menyampaikan ikhlas berarti kita belum ikhlas. Karena ikhlas itu tidak perlu disampaikan. Dia ada di hati dan juga tidak ada seorang pun yang kita tahu. Ya seperti dijelaskan juga ya bahwa kalau kita memberi itu tangan kiri pun bahkan tidak boleh tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan begitu ya. Saking kalau metode ikhlas itu ya seperti itu begitu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan sedekah kita di Ramadan memberi makan berbuka, memberi makan sahur, bersedekah ke lembaga zakat untuk teman-teman kita yang terkena bencana di Sumatera, atau bersedekah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, itu sangat luar biasa pasti pahalanya apalagi di bulan Ramadan. Nah, sama tadi seperti api memadamkan air memadamkan api ya. Jadi seperti itu perumpamaannya. Nah, selanjutnya sedekah juga ternyata kalau kita lakukan dengan ikhlas, apalagi di bulan Ramadan tanpa kita mengharapkan imbalan apapun, dipuji oleh siapapun, maka sedekah itu juga akan menjauhkan kita dari api neraka sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya kurang lebih seperti ini. Lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Jika sebutir kurma saja bisa melindungi kita dari api neraka, maka bagaimana kalau satu kontainer kurma begitu ya? Bagaimana kalau segunung kurma? Nah, ini artinya sedekah kecil saja bisa menyebabkan kita terlindung dari api neraka. Apalagi kalau sedekah kita besar, sebagaimana keutamaan sedekah, barang yang kita sayangi, barang yang kita cintai, barang yang kita idam-idamkan, kita sedekahkan begitu, itu mungkin akan lebih melindungi ya. Kalau penjelasan hadits riwayat Muslim tadi, sebutir kurma saja bisa melindungi kita dari api neraka.
Nah, selanjutnya juga sedekah tentu bisa membantu kaum duafa dan mendapatkan doa dari mereka. Bapak Ibu semua, jangan kaget ketika orang yang rajin sedekah ketika mendapatkan kesulitan, misalkan jalan di tol kemudian ternyata bannya bocor, tiba-tiba ada yang nolongin, gantiin bannya tanpa perlu bayar apapun, bukan berarti itu kebetulan. Bisa jadi itu adalah doa-doa kaum duafa yang mendapatkan sedekah dari Bapak Ibu semua dalam sholatnya kemudian mendoakan, ya Allah, ini tolong yang memberikan beras 2 karung kepada saya, diselamatkan hidupnya, dijauhkan dari segala mara bahaya. Itu mungkin jawabannya. Jadi rajin sedekah didoakan oleh orang yang teraniaya, didoakan oleh orang yang hidupnya kesusahan dan perutnya kelaparan, itu mustajab ya Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan sepelekan sedekah. Nah yang terakhir, bukan yang terakhir ya, ini mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Ini juga dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim, seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya, maka akan mendapat perlindungan di hari kiamat. Nah, yang terakhir memperoleh keberkahan dalam harta kita. Jadi harta kita berkah, harta kita banyak manfaat, harta kita memberikan keselamatan, dan tentunya harta kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak sedekah di bulan Ramadan, insya Allah itu bisa menyelamatkan kita semua, dunia maupun akhirat. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.